Halo saudara, ketemu lagi dengan saya Om Adi Botak. Tetap di Kupas Tuntas segala masalah tentang cuaca hijau ya. Hari ini saya akan tetap melanjutkan ini ya, bahasan-bahasan bercerita-cerita tentang pengalaman dan pengetahuan tentang cuaca hijau ya. Hari ini saya akan membahas, tetap melanjutkan itu kondisi burung ya, kondisi burung yang siap digantang dan lain-lain lah ya. Nah, pertama saya akan menjawab dari ini ya, dari yang WA ke saya ya kan, dan banyaknya inbox ke saya ya. Itu gini, burung gimana Om, burung kondisi siap gantang itu seperti apa gitu. Sebetulnya sih sudah ada ya, udah saya jelaskan sih di konten-konten sebelumnya ya, udah ada semua, tapi biar lebih jelas lagi gitu kan, saya akan tetap dari cerita-cerita ini pasti ada edukasinya ya tentang pengetahuan cuaca hijau ya, seputar cuaca hijau untuk lomba ya di situ ya. Jadi ini kondisi burung cuaca hijau kapan siap dilombakan, itu saya jawab simpelnya, itu jawabannya apabila sudah badannya gempal ya kan, badannya gempal tapi bukan bulunya loh ya, bukan bulunya yang gemuk gitu ya, yang gemuk bulu gitu. Jadi harus ini ya, saudara-saudara, teman-teman ini harus lebih mempelajari karakter cuaca hijau, di mana badannya gempal atau bulunya yang gemuk gitu ya. Itu harus lebih mendalami ya di situ ya. Itulah di situ di mana badan dia gempal dan mulai ada apa, contohnya pembentukan pori ya. Pembentukan pori itu pasti rata-rata disertai dengan kebanyakan turun bulu ya, yang terjadi ya saat set bentuk power itu akan turun bulu. Nah nanti turun bulu tapi badannya akan mekar ya, akan makin gempal lah ya, makin gempal, sehingga nanti itu disertai nanti itu akan bulu-bulu jarum gitu ya. Itu dengan muka yang sudah tebek lah ya kayak gitu kan, dengan disertai bulu-bulu jarum, itu burung menandakan udah mulai kondisi ya, kondisinya udah mulai makin membaik dan itu bisa dites ya untuk dilombakan ya, di kegantangan. Walau ada bulu jarum itu biasanya enak daripada nunggu bulu yang sangat mulus ya, karena kan di sini saya akan menerangkan juga bulu mulus bukan jaminan burung itu kondisi ya. Bulu sangat mulus tuh bukan jaminan burung itu kondisi, karena kan di sini saya sudah banyak mengamati juga sih burung yang bulunya sangat mulus, nggak kerja bulu, terus bulu yang sangat mulus tapi ngedidis juga kayak gitu kan. Itu banyak sekali lah yang pengertian dari bulu ya di situ itu. Jadi di sini saudara-saudara dan teman-teman ini lebih saya tekankan untuk memahami kondisi burung dari badannya yang gempal ya. Kalau badannya itu gempal kayak gitu, terus mukanya tuh tebek lah ya, kelihatan gemuk lah ya, gemuk kayak gitu ya. Nah itu lebih condong burung itu kondisi, disitulah ya teman-teman ya. Terus akan ini ya, menjawab lagi pertanyaan. Ini ada yang bertanya lagi tentang burung saya ini Om, loncat-loncatan gitu kan, kalau digantang loncat-loncatan gitu. Kalau jawabnya dengan simple,
itu mudah saya, ya kan, saya jawab aja kalau kenyang pasti duduk kayak gitu, karena emang saya udah tahu karakter Caijo kalau kenyang itu duduk kan gitu. Tapi dengan jawaban simpel seperti itu pasti apa ya, akan bukan suatu solusi lah ya. Jadi kenapa saya banyak bercerita ini yang dibilang mungkin bisa dibilang ngalor ngidul ya, tapi tetap seputar edukasi ya, itulah pengertian tentang karakter cicak hijau. Nah, kembali lagi tadi ya, yang dibilang simple saya menjawabnya dengan kenyang, dia akan duduk gitu. Tapi pasti akan dibalas gitu kan, akhirnya banyak yang balas. Tapi kenyang digantang gini som gitu kan. Nah, itulah makanya di sini saya dengan adanya set bentuk power itu, itulah melalui tahap-tahap proses ya kan, harus paham dan mengerti benar. Dari semua konten-konten saya dari awal sampai akhir itu pasti sinkron semua, selalu berhubungan ya, disitulah. Jadi kalau yang nontonnya cuma sepotong-sepotong itu bisa gagal paham ya, cuma satu konten, cuma dua konten gitu bisa bikin gagal paham. Karena ada juga lah yang ya lumayan banyak ya yang bertanya, biasanya yang pemula nih gitu kan, bertanya, wah om saya udah nonton nih gitu, tapi biasanya berarti nontonnya nggak full karena pertanyaannya, saya udah set bentuk power tapi udah 1-2 minggu tapi kok digantang belum jalan gitu kan, belum jalan. Nah ini saya akan terangkan juga ya kenapa kok belum jalan gitu kan. Set bentuk power tapi belum jalan, itu kronologinya itu seperti apa dulu ya gitu kan. Kronologinya kalau burungnya itu rusak parah, bekas kobokan atau bekas digebrek kayak gitu kan, burung ditambah lagi birahi tinggi ya kan, di situ kan di set BP nggak langsung instan ya pastinya ya gitu. Jadi yang pasti itu istilahnya itu di-freshkan dulu lah ya, dinormalkan dulu ya kan, burung itu istirahat total gitu kan, istirahat dengan perawatan set BP juga bisa. Jadi set bentuk power kalau dia makannya masih bagus normal ya kan, masih banyak, bisa tetap di set bentuk power dengan makan pagi sekenyangnya atau siang sekenyangnya dan sore atau malam sekenyangnya ya, 3 kali kasih makan sekenyangnya. Sekenyangnya itu untuk nanti itu stabilnya itu nanti akan di titik antara 4 sampai 7-8 antara itulah ya, itu rata-rata, karena cicak hijau itu nanti akan menakar sendiri sih. Dan ada juga lah ya yang saat set bentuk power pertama itu makanya rakus sekali banyak gitu kan. Itu sebetulnya itu dia bukan berarti langsung menyimpulkan bahwa powernya itu besar gitu kan. Jadi dia itu malah kalau makannya sangat banyak sekali itu dia itu masih pembentukan power gitu kan, dia masih membentuk power dia gitu. Dan saat pembentukan power itu juga jangan sampai akhirnya sampai drop turun EF-nya gitu kan, karena kan itu pasti tuh saya udah pengalaman ya gitu kan, set bentuk power makan banyak-banyak terus sampai akhirnya istilahnya telat gantang gitu kan, telat dibuang birahi lah gitu kan, akhirnya makannya jadi sedikit gitu kan, sedikit banget dan sampai nggak doyan makan. Nah itu juga sebetulnya nggak set bentuk power pun ya pasti akan seperti itu juga nanti, seperti itu ya teman-teman ya, untuk pengertian dari set bentuk power dan ciri-ciri burung yang siap dilombakan ya gitu. Terus ada yang bertanya jangkringnya pakai jangkrik apa om gitu. Itu saya pakai jangkrik alam ya, pakai jangkrik alam
Uh, terus ada juga yang menanyakan kalau set bentuk power itu sendiri bisa nggak Om gitu kan. Jadi saya bisa, karena dulu saya kan set bentuk powernya awal-awal itu juga burung cuma satu ya gitu kan, satu, terus nanti nambah lagi gitu kan, jadi lama-lama banyak ya kan. Nah itulah, cuma untuk yang punya burung satu ya, kalau lagi burungnya lagi kondisi birahi ya harus sabar ya, disitulah teman-teman ya. Dan di sini juga saya akan ini ya, meluruskan juga untuk perawatan set bentuk power saya dengan set bentuk power yang lain-lain ya gitu. Saya akan menerangkan set bentuk power saya ini konsisten dari awal sampai akhir itu selalu konsisten ya gitu kan. Dan ya pertanyaan itu saya tidak akan bisa jawab dengan simpel, karena kalau saya jawab dengan simpel itu sebenarnya sangat mudah sekali jawaban dengan simpel itu ya gitu kan. Orang nanya ke saya tentang istilahnya itu solusi burung saat digantang itu kok di lapangan itu gembung gitu kan, gembung gitu. Solusinya gampang gitu kan, istilahnya semprotin aja pakai air gitu, nanti juga hilang gembungnya ya kan. Nah itu terus kalau ngejawab ada yang di solusi untuk yang lain-lain itu kan, contohnya burung birahi, terus jawabnya ada yang kasih tomat kek, ada yang kasih timun kek, ada yang kasih pisang goreng kek, pisang apa sih ya, macam-macam lah ya, pakai segala macam sawo apa kayak gitu kan. Itu kan sebetulnya bukan solusi ya. Kalau dibilang solusi itu jatuhnya hanya untung-untungan ya, karena kan jawabannya solusinya itu hari ini, besoknya lain lagi, besoknya lain lagi gitu. Jadi kalau disinkronkan jadi satu itu jadi solusi yang benar itu apa sih sebetulnya gitu kan. Kalau dari solusi dari orang-orang kayak gitu kan, dari semua pertanyaan semuanya dijawab solusinya berbeda-beda kayak gitu kan. Ya pasti ada yang ngepasin juara gitu kan. Contohnya solusi suruh dikasih apel, dikasih tomat gitulah ya, kasih tomat, makanya tomat ngepasin aja adalah pas juara gitu. Tapi saya yakin kalau dikasih dengan makan aja misalnya tomat kayak gitu kan nggak akan inilah, atau pepaya kayak gitu nggak akan stabil lah ya gitu ya. Dibilang juara bisa aja sih, semua sih bisa juara. Makanya saya menerangkan bahwa banyak di konten kemarin kan saya menerangkan bahwa banyak sekali ya yang pada burung cair itu juara-juara kagetan istilahnya ya, gitu bermunculan terus gitu, juara burung-burung yang juara tiba-tiba juara gitu kan. Burung-burung yang udah nasional pun bisa kalah sama burung-burung yang ini ya kan, karena burung-burung nasional istilahnya yang udah kawakan dan sudah tadi itu biasanya kan di usia 3 tahun ya. Kalau udah di usia 3 tahun itu dipegang sama, bukan usia burungnya ya gitu, udah dipegang orang itu selama 3 tahun dimainin itu pasti itu akan berubah ya kan, udah lain lagi nih gitu, karena karakter burungnya itu akan lain dari awal masih fresh. Kalau masih fresh itu sebetulnya mau diapa-apain nggak jadi aja sih sebetulnya kayak gitu kan, masih fresh gitu, mau di lapangan dicolok itu kan asal yang penting burungnya on, gantang, door gitu kan, karena naluri hutannya masih ada, masih fresh. Beda dengan burung yang sudah sering dilombain lah ya itu kan, selama 3 tahun udah mengenal birahi, sudah mengenal gembung, sudah mengenal apapun itu kan, banyak sela, itu udah lain itu ya saudara-saudara ya. Untuk nyetingnya itu juga udah lain lagi, jadi
udah banyak kendala ini itu kayak gitu kan, saat birahi nggak tahu tapi nekat digantang, jadi kalah sama burung biasa rumahan yang murahan, istilahnya rumahan gitu kan. Nah di situ teman-teman ya, jadi harus kita itu saya beredukasi tentang hal-hal yang real dan nyata ya, yang nyata untuk pengetahuan Cicaijo ya kan. Di situ saya juga akan contoh-contoh inilah ya, seperti orang-orang lain yang memberikan solusi saat di lapangan itu burungnya seperti di kobo-kobo kayak gitu ya. Itu kan solusi sesaat ya kan, hanya sesaat, tidak untuk jangka panjang. Kalau saya itu kan selalu menerangkan set bentuk power itu dalam jangka panjang ya kayak gitu, untuk rawatan di Cicaijo kita, kesayangan kita ya, itu kan kita sayang-sayang, kita jaga supaya bisa stabil dimainkan itu dalam jangka yang panjang gitu kan, bisa berpuluhan tahun ya. Nah itu karena Cicaijo itu sebetulnya umurnya panjang, karena saya udah pernah ngerawat burungnya Pak Haji Dibio ya, beliau pilot di BSD itu dulu saya pegang itu 25 tahun dan kabarnya sampai sekarang masih hidup sih. Itu namanya Gerhana, itu burungnya Pak Haji Dibio ya. Jadi kesimpulannya kan Cicaijo itu umurnya panjang ya. Jadi kalau kita dapat burung yang bagus, yang mewah ya kan, kita sayang-sayang, kita paham seperti apa sih merawat Cicaijo ya kan, kita paham karakternya gitu kan, dengan edukasi yang saya berikan kayak gitu, jadi kan burungnya akan menjadi awet dan indah dan puas lah ya, bisa main istilahnya 25 tahun burungnya awet, burung mewah ya gitu kan. Nah di situ dan juga contoh lain di mengatasi solusi kalau orang-orang itu kan istilahnya itu sering hanya sesaat ya. Jadi maksudnya bukan sesaat sih, maksudnya itu memberikan solusi dalam untuk burung kerja itu istilahnya itu buat solusi dadakan aja di saat itu aja gitu, karena nggak memikirkan untuk kedepannya jangka panjangnya seperti apa. Contohnya burung wah kurang on kayak gitu kan, terus di track gitu kan. Di track saya kan udah menerangkan apa efeknya di track kayak gitu kan. Dia kan membuat burung itu cepat emosinya itu tanpa pemanasan istilahnya ya kan. Kalau saya bentuk power itu kan saya tetap menerapkan dan menerangkan jangan dikobok-kobok, jangan di track di lapangan gitu kan. Saya tetap menerangkan seperti itu biar burungnya awet, karena kan ZBP saya memberikan gambaran kenapa nggak boleh di track gitu kan, karena dia itu kan dari awal saya bentuk power keluar dia akan bunyi pelan-pelan dan kencang ya. Itu kan sesuatu namanya pemanasan ya kan, pemanasan disitulah. Jadi orang yang istilahnya orang aja nih tanpa pemanasan langsung lari langsung lah ya kayak gitu kan, pasti akan bisa jadi kram ya itu teman-teman ya. Jadi yang mengakibatkan kram itu dalam arti kata ada kalau di burung Cicaijo itu jadi nahan bunyi gitu kan. Nah itulah, jadi kalau dia udah pemanasan di rumah itu udah pemanasan, itu dia akan lancar aja bunyinya ya kan. Di atas juga udah kayak konslet aja, terus bablas aja gitu kan dari rumah sampai ke lapangan. Nah itulah ya teman-teman ya. Ya jadi begini ya teman-teman ya, kesimpulannya itu set bentuk power itu harus sinkron
dari edukasi pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai habis itu harus sinkron gitu. Karena untuk set bentuk power yang saya lihat ya, saya ini ya dari edukasi orang lain ya gitu kan, edukasinya itu yang pertama, kedua, ketiga gitu set bentuk power itu berbeda-beda ya kan, dari solusinya pun juga berbeda-beda gitu kan, sehingga kalau disinkronkan itu untuk edukasi set bentuk power tuh untuk dari edukasi dari orang lain itu ya, itu hasilnya nggak akan sinkron ya teman-teman. Coba dah kalau dengan contoh-contoh yang setiap pertanyaan dijawab begini, setiap pertanyaan dijawab begitu gitu kan, dengan solusi yang tadi itu ya gitu, kasih solusi gini, kasih aja ini buat ini, kasih aja buat itu ini, terus dengan cara kobok-kobok aja kayak gitu ya. Itu kan semuanya itu yang saya terangkan tadi kan hanya sesaat ya kan, malah yang ada burung akan rusak ya, karena kan dengan adanya burung tadi itu, kembali lagi ke awal tadi yang burungnya belum jalan itu dengan set BP, karena kan kronologinya itu dari orang pertamanya burung, kita kan nggak tahu ya burung itu udah dikobok-kobok, sudah diotak-atik, sudah diakal-akalin segala macam bentuk rupa ya, karena kan udah nggak jalan ya akal-akalin terus, makin nggak jalan atau apa, dikasih entah apa pisang goreng kayak apa pisang godok kayak apa, dikasih apa namanya macem-macem lah ya gitu, misalnya entah buah-buahan dari impor luar negeri atau apa macem-macem pokoknya lah itu ya. Itu kan jatuhnya jawaban yang tidak sinkron ya, jadinya mana yang lagi dapat aja itu yang beruntung aja jadinya gitu kan. Kalau saya menerangkan set bentuk power itu akan saya sinkronkan dari awal sampai akhir itu, dan ya kalau apa saudara-saudara ini dan teman-teman harus ini ya, harus melihatnya itu semua konten saya ini ya, kalau nggak semua itu nanti bisa gagal paham juga kalau cuma sepotong-sepotong ya, karena kan sinkronnya dari awal sampai akhir itu akan sinkron semua di situ ya teman-teman ya. Nah disitulah jadi keterangan-keterangan yang belum sudah set bentuk power 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu belum bisa jalan, itu kronologi seperti itu, dan harap sabar nunggu burungnya itu rontok bulu dulu dengan set bentuk power ya kan. Rontok bulu itu yang akan terjadi dari set bentuk power itu nggak masalah, itu bagus ya saudara-saudara ya, itu bagus. Terus selain dia rontok bulu, saat makan, pemberian makan itu dia akan merengket lah ya, merengket itu mager gitu, sesaat aja lah gitu ya. Nanti kalau udah jatuh tercederá itu dia akan gerak-gerak lagi ya. Nah di situ coba tetap seimbangkan dengan makan pisangnya dia. Nah di sini kalau saya set bentuk power itu kenapa saya hanya menganjurkan untuk ini, sebetulnya ini set bentuk power yang saya edukasikan ini masih tahap dasar semua, walaupun udah banyak yang juara gitu kan, banyak banget ya, udah nggak bisa ngitung. Itu masih sebenarnya dasar dari semua set bentuk power dari pengalaman saya yang saya edukasikan dengan cara biar mainnya itu bisa jangka panjang, makanya pisang aja sama jangkrik aja gitu kan, seperti itu. Walaupun nanti itu kalau rusaknya burung itu udah sangat parah ya kan, sangat parah sekali lah gitu, karena adanya burung itu, contohnya nih, contoh rusak parah, burung sudah dikobok-kobok, sudah digeprek-geprek, sudah diotak-atik, maka ini itu nekat terus kan, udah nggak jalan di nekat terus, nanti berpindah tangan ke orang lain diotak-atik juga, terus segala macam mencari ininya, karena dulunya burung bagus awalnya kan gitu,
berpindah-pindah tangan kan burung itu sebetulnya udah usianya itu udah seiring waktu itu udah makin tua ya, makin tua itu dan semakin lo taati terus kayak gitu kan, itu kan terjadilah rusak yang sangat parah kan. Terjadi rusak yang sangat parah dan di situ ya tidak bisa langsung instan di set BP langsung benar ya kan. Di situ ada nanti itu ada edukasinya lagi. Rusak parah itu untuk tahap pertama penormalan dulu ya kan. Itu saya juga bukan makanya itu hanya pisang sama jangkrik tok ya kan. Kalau untuk bener itu lain lagi, walaupun set bentuk power doang aja bisa gitu kan, tapi nanti itu ada treatment khusus ya kan untuk pemakaian lot Hongkong ya, itu ya pemakaian lot Hongkong itu seperti apa saya belum mau buka karena nanti takutnya di situ tadi gagal paham ya kan, karena itu keterangannya akan panjang itu cara pemberian Hongkong itu saat kondisi burung itu seperti apa dengan fase-fase benerin burung dari rusaknya sangat parah. Itu fase pertamanya gini ya kan, terus fase keduanya itu nanti ada tahapannya itu. Jadi saya bukannya bahwa tidak ada fungsinya Hongkong kayak gitu ya, itu bukan menyebutkan seperti itu ya kan. Saya waktu di konten sebelumnya itu hanya menerangkan kalau fungsi jangkrik, fungsi lot Hongkong, fungsi kroto dan Hongkong itu kalau dipakai harian lomba itu ada sisi minusnya di mana, terus kroto itu juga sisi minusnya di mana ya. Itu kan di konten sebelumnya udah ada ya kan. Dan untuk yang paling aman, yang stabil yang saya ambil lah ya kan. Contoh buah dan contoh extra foodingnya itu saya ambil yang paling standar ya kan, standar yang tidak bikin ada minusnya ya, nggak ada minusnya ya gitu. Nanti yang itu pun saya tahu juga sebetulnya ya kan, fungsi Hongkong, fungsi kroto gitu. Terus nanti itu pepaya seperti apa gitu kan, itu ada ininya, cuma ada minusnya gitu kan. Jadi kalau saya mengajukan langsung kasihlah pepaya gitu kan, nanti akan gagal paham, burungnya malah tambah rusak ya kan, ya nggak tahu. Karena contoh burung lagi susah makan jangkrik ya kan, terus dikasihlah pepaya, makin habis ya tenaganya dan dia akan cenderung itu kebanyakan rata-rata burungnya sampai ngetuk-ngetuk jambu sendiri sambil ekornya naik-naik itu ya. Itu yakin saya pasti banyak yang mengalami seperti itulah. Kalau pemain-pemain hijau itu pasti akan mengalami itu. Makanya saya selalu sinkron dan tekankan untuk set bentuk power nih saat ini saya tetap pemberiannya itu pisang sama jangkrik aja ya. Jangkriknya jangkrik yang saya sebutkan di awal tadi kan jangkrik seliring ya, jangkrik alam kalau di sini, kalau di Jawa atau apa gitu kan, itu jangkrik yang warnanya coklat ya di situ. Dan disitulah ya teman-teman ya, makanya set bentuk power ini dari saya itu beda sama yang lain. Saya itu lebih condong bercerita itu biar pada paham tentang karakter cuca hijau ya kan. Ya kalau yang mau serius monggo ya kan, dengan cara kalau pengen lebih jeli ya, seperti adalah di Magelang itu Debudi ya, itu saya salut itu karena bisa dari cerita-cerita saya ini dicatat, dirangkum ya kan sedemikian rupa dan hasilnya itu jadi simple. Disitulah teman-teman ya, itu mantap, itu bagus. Dan yang kayak gitu tuh pasti akan berhasil ya kan, karena fokus dan banyaklah sebetulnya pengetahuan saya yang banyak yang harus sebenarnya saya ungkapkan semuanya ya. Cuma yang
maaf kalau ada salah-salah kata, namanya juga spontan aja ini, sekali bikin langsung apa aja gitu kan. Jadinya kadang ada yang lupa atau apa kayak gitu kan. Nanti saya ingat saya akan ungkapkan lagi terus ya dengan edukasi ini. Itu penjabarannya masih banyak dan panjang sebetulnya, cuma biasalah dengan ngomong ngoceh sendiri kayak gini mungkin ada yang lupa ya nggak dicatat juga sih ya catatan, jadi asal spontan aja di situ teman-teman ya. Tetap di Kupas Tuntas segala masalah tentang cicak hijau ya. Saudara tunggu konten berikutnya, edukasi saya yang bermanfaat juga buat saudara-saudara dan teman-teman semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya akan biar semangat mengedukasikan tentang set bentuk power yang sinkron dari konten awal sampai akhir itu tetap sinkron ya di situ ya, tidak seperti set power, bentuk power orang edukasi dari orang-orang itu kalau dijadikan satu dari awal sampai akhir itu nanti nggak sinkron ya. Itu teman-teman ya, selalu semangat, salam